Nama saya Lisma Yesterina. Saya mau menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan juga manfaat dari manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki pengertian, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen strategi juga memiliki pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Lawrence R. Judge dan juga William Gluedge, yaitu manajemen strategi merupakan beberapa keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan strategi yang efektif agar dapat mencapai sasaran perusahaan. Nah, ada juga nih menurut Hussein Umar, manajemen strategi merupakan suatu seni dan ilmu dalam pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan strategi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Menurut Fred David, manajemen strategi merupakan ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi mengenai keputusan lintas fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Fungsi manajemen strategi yaitu menciptakan visi dan misi perusahaan. Setiap perusahaan pasti punya visi dan misi yang merupakan esensi utama dari eksistensi bisnis. Dengan adanya strategi manajemen, visi dan misi tak sekedar menjadi pajangan, tapi perusahaan bisa merumuskan tindakan yang perlu dijalankan dan diimplementasikan untuk mencapainya. Identifikasi produk dan pasar. Perusahaan perlu memiliki produk yang sanggup bersaing dengan baik di pasaran. Penggunaan strategi manajemen bisa menolong perusahaan mengidentifikasi kesempatan baru yang bisa dimanfaatkan di pasar. Selain itu, perusahaan juga bisa memanfaatkannya sebagai sarana evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi produk atau pasar yang ada. Ketiga, konsentrasi pada brand positioning perusahaan. Tiap perusahaan memiliki brand positioning tersendiri di mata konsumen. Bagaimana penggunaan strategi manajemen bisa membantu mempertahankan dan sekalian memperkuat posisinya brand perusahaan tersebut. Hal ini bisa dicapai sebab tiap taktik yang digunakan seharusnya serasi dengan citra brand. Yang keempat, keteraturan bisnis. Strategi manajemen juga bisa menetapkan jika tiap divisi dalam perusahaan sanggup menjalankan sinergi dengan bagus. Tiap pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menetapkan pandangan dari tiap-tiap divisi. Berikutnya, divisi-divisi dalam perusahaan sanggup bekerja sama dengan bagus dalam menempuh tujuan organisasi. Selanjutnya ada perencanaan dan perbaikan. Manajemen strategis adalah panduan yang menentukan bahwa perusahaan melaksanakan kegiatan bisnisnya pada track yang ideal. Tanpa adanya strategi, manajemen perusahaan bakal mengalami kesusahan dalam progres perencanaan. Demikian pula saat terdapat kekeliruan yang berdampak fatal. Selanjutnya ada manfaat manajemen strategi. Manfaat utama dari manajemen strategi adalah membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih baik melalui pendekatan lebih sistematis, logis, dan rasional untuk setiap pilihan yang ditemukan. Perusahaan yang menggunakan manajemen dan perencanaan yang sistematis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan juga produktivitas. Manfaat manajemen strategi lainnya itu memberikan pandangan objektif mengenai masalah manajemen, meminimalkan efek dari perusahaan yang dapat merugikan perusahaan, membuat keputusan besar yang dapat mendukung tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, juga manfaat dari manajemen membuat kerangka kerja untuk komunikasi internal antar personil.
Ada juga tujuan manajemen strategi, yaitu memberikan keunggulan dibandingkan kompetitor karena bersifat proaktif sehingga bisa menyadari dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Nah, selanjutnya juga bisa menjaga agar tujuan perusahaan dapat dicapai dengan proses yang jelas dan dinamis untuk merumuskan cara dan implementasinya. Membantu kinerja perusahaan yang mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Contoh penerapan manajemen strategi yang sukses. Ya, contohnya kita ambil dari perusahaan Xiaomi. Di mana perusahaan Xiaomi sendiri itu teknologi yang terpopuler ya, berkat produk smartphone yang murah tapi memiliki kualitas dan spesifikasi yang tinggi ya. Didirikan pada 6 April 2010 di Cina. Pada awalnya Xiaomi itu fokus pada pengembangan software jenis firmware yang berbasis Android dengan nama MIUI ya, MIUI. Kemudian baru tahun 2011 produk HP pertama dirilis. Smartphone pertama yang meledak di Indonesia adalah Redmi 1S pada tahun 2013-2014. Pada tahun itu smartphone masih menjadi harga yang mahal ya, karena harga di atas rata-rata itu 2,5 jutaan untuk mendapatkan spesifikasi yang powerful. Tapi Xiaomi sendiri menggebrak pasar dengan harga yang relatif murah ya, 1.500.000, tapi spesifikasi ya cukup tinggi juga. Ya tidak kalah lah dengan merek-merek seperti Samsung dan juga LG. Karena itulah produk Xiaomi sangat sukses di pasaran. Selain itu taktik penjualan juga menggunakan flash sale ya di marketplace. Jadi fokus penjualan Xiaomi itu di toko online awalnya. Nah, sehingga harga produknya itu lebih murah dibanding dengan yang lainnya. Nah, hal ini tuh membuat Xiaomi semakin sukses dan juga semakin meningkat peminatnya. Nah, itulah tadi tentang penjelasan bagaimana manajemen strategi, tujuan dan juga manfaat dari manajemen strategi. Dan juga ada contoh dari brand yang sudah menggunakan manajemen strategi dengan baik sehingga dia dapat menerima lah hasil yang baik juga dari manajemen strategi yang diterapkan gitu. Sekian dari presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.